Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Hari ini kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh Renata. Shalom Renata. Ditemani Catherine. Shalom Catherine. Shalom. Ya, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, siapkan hatimu. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu GPDI Gloria Citra Indah datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga tamatnya. Semuanya jadi menurut kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yo, adik-adik di rumah, semangat untuk ibadah pagi hari ini ya. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Untuk selama
Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Yuk, Tuhan Yesus baik. Yuk, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ya. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan mengasihi kita semua. Kita katakan KASIH. Yuk, semangat ya memuji Tuhan. Kasihnya Yesus. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatimu ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan sungguh-sungguh kita akan mengatakan bahwa kita siap mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, angkat tangan kananmu. Firman
rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Silakan ambil posisi yang baik, duduk. Jangan terganggu dengan es krim di kulkas ya. Sebentar lagi selesai firman Tuhan baru boleh. Nah, ada tidak yang pernah minta sesuatu sama mama sampai akhirnya menangis? Sampai teriak-teriak, menangis-menangis karena tidak diberikan mama. Ada yang begitu? Mungkin di sini anak-anak sekolah minggu GPDI nggak ada yang begitu, tapi di sana sini ada yang begitu loh. Ternyata di dalam Alkitab juga ada seorang ibu yang juga seperti itu ternyata. Meminta sesuatu sambil menangis-nangis. Tapi bukan minta kepada mama atau papanya. Ternyata dia minta kepada siapa ya? Lalu minta apa sampai menangis-menangis? Kita lihat yang pegang Alkitab, boleh lihat Alkitabnya dari 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. Nah, ternyata di sana diceritakan ada seorang ibu bernama siapa? Ya, yang sudah baca Alkitabnya, iya, bernama Hana. Ibu itu ternyata menangis di hadapan Tuhan di bait Tuhan. Di mana itu? Di Silo. Wah, di sini dikatakan ibu itu menangis, berdoa sambil menangis. Seperti itu yang digambarkan firman Tuhan. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi dia sungguh-sungguh berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan. Kata Alkitab 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan ibu itu menangis terseduh-seduh. Berarti sampai mengeluarkan suara tangisnya. Tapi apa yang didoakan tidak terdengar. Ternyata ayat selanjutnya mengatakan apa doanya? Ya, ibu itu berdoa minta seorang anak laki-laki. Ayat di sini dikatakan dia meminta seorang anak laki-laki. Jadi isi doanya jelas ya. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan kata-kata, tapi dalam hatinya sudah terucap dengan jelas apa yang dia mau. Dia minta seorang anak laki-laki. Tapi karena dia tidak mengucapkannya dengan jelas, pada saat itu Imam Eli berpikir, Imam Eli itu sama dengan seperti pendeta ya, yang melayani di bait Allah di Silo. Imam Eli mendekati Ibu Hana. Imam Eli bilang, "Ibu, sudahlah, berhenti mabuklah. Sadarlah dari mabukmu itu." Tapi kata Ibu Hana, "Tuan, saya bukan mabuk. Saya wanita baik-baik. Saya tidak pernah minum anggur yang memabukkan. Tapi hati saya sedang sangat sedih. Saya sedang sangat kesusahan, sangat sengsara saya. Sehingga saya meminta sesuatu kepada Tuhan sambil menangis," katanya. Lalu setelah mendengarkannya, kata Imam Eli, "Baiklah Bu, pergilah dan Tuhan akan menjawab engkau." Benar ya? Imam Eli tidak mendengarkan apa yang Ibu Hana doakan. Imam Eli hanya melihat ekspresi ibu ini yang berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis. Lalu Imam Eli mengatakan di ayat ke-17, 17. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, jadi setelah dijawab seperti itu, Ibu Hana kemudian pulang bersama keluarganya kembali ke
rumahnya. Ternyata dia rumahnya bukan di Silo, tapi rumahnya di Rama. Jadi pulang ke Rama, ternyata setelah 1 tahun kemudian, kejadianlah bahwa Ibu Hana ternyata mempunyai seorang anak laki-laki. Siapa namanya? Yang sudah baca Alkitabnya? Ya benar, diberi nama Samuel. Artinya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, masih ada lanjutannya. Ternyata waktu Ibu Hana berdoa, ada satu hal yang Ibu Hana katakan kepada Tuhan. Ibu Hana bilang, kalau nanti aku diberikan anak laki-laki, akan kupersembahkan dia kepada Tuhan. Ternyata Ibu Hana menepati apa janjinya. Jadi dia mau menyerahkan anak itu untuk melayani di bait Allah di Silo. Anak itu, Samuel, melayani di bait Allah di Silo, diserahkan oleh mamanya kepada Tuhan. Nah, dari Ibu Hana kita belajar beberapa hal tentang berdoa ya, karena Ibu Hana tadi berdoa. Nah, yang pertama kita contohi dari Ibu Hana adalah Ibu Hana sungguh-sungguh berdoa. Perhatikan tadi Ibu Hana sampai menangis-nangis loh, berarti menyatakan betapa Ibu Hana sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau kalian memiliki sesuatu yang ingin didoakan, doakanlah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jangan asal saja, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, isi doamu harus jelas. Apa yang kamu inginkan dari Tuhan. Isi doamu harus dinyatakan dengan jelas. Tuhan mau kamu berbicara kepada Tuhan sebagai seorang anak berbicara kepada bapaknya, atau seorang anak berbicara kepada mamanya dengan jelas. Jadi sampaikan isi doamu dengan jelas apa yang kamu inginkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah saat kamu minta sesuatu dari Tuhan, pikirkanlah apakah yang kamu minta itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Perhatikan tadi Ibu Hana minta seorang anak, tapi dia tidak hanya minta untuk dirinya. Dia bilang, kalau saya mendapatkannya, saya akan menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya, Ibu Hana sangat memperhatikan. Setelah doanya dijawab, dia tidak puas untuk dirinya saja, tapi dia memperhatikan kemuliaan Tuhan. Dia memberikan bagian yang harusnya kepada Tuhan. Jadi kalian pun saat berdoa, pikirkanlah apakah yang kalian minta itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Karena Tuhan akan menjawab kalian. Kadang-kadang doa kalian bisa Tuhan jawab, ya, diberi. Kadang-kadang Tuhan jawabnya tidak diberikan. Atau kadang-kadang Tuhan menjawabnya tunggu. Berarti beberapa waktu kemudian setelah kamu berdoa baru doamu terjawab. Nah, perhatikanlah supaya benar-benar apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, satu ayat tentang doa kita ya. Matius 21 ayat 22. Di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Diulang. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan Yesus buat kamu. Jadi artinya kalian boleh mendoakan, meminta apa saja kepada Tuhan. Tapi ingat apa sajanya itu, perhatikan apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan minta dengan penuh kepercayaan. Seperti Ibu Hana tadi, meminta dengan hati yang sungguh-sungguh dan yakin. Dan kata Tuhan di sini, kamu akan menerimanya. Nah,
pelajari dari Ibu Hana hari ini, boleh doakan apa saja yang kalian inginkan. Sekarang Ibu Yosta akan memberikan kalian waktu 2 menit. Pikirkan apa yang ingin kalian doakan. Pikirkan, kemudian doakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Walaupun online, tapi Tuhan memperhatikan kalian. Doakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ibu Yosta akan menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman Tuhan bagi kami. Kami diberikan kesempatan belajar dari Ibu Hana untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah menyampaikan isi doa mereka kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari-hari yang kami lalui, kami boleh memiliki waktu doa yang baik dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita selesai, ada pengumuman. Pengumuman yang pertama, hari ini ayat hafalannya terambil dari Matius 21 ayat 22 tadi. Silakan setelah dihafalkan, dikirimkan videonya kepada Ibu Stefania. Pengumuman yang kedua, kalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sekolah minggu. Persembahan sekolah minggunya bisa dititipkan kepada guru-guru sekolah minggu di gereja, diberikan dalam amplop. Kemudian yang ketiga, minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa, jam 10.30 pagi. Tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami beribadah sekolah minggu secara online. Berkati adik-adik sekolah minggu GPD Gloria hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan yang memberikan kepada mereka hati yang penuh dengan kerinduan untuk mereka senantiasa memiliki waktu untuk beribadah dengan Tuhan, mengingat waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi mereka untuk beribadah. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin hari ini belum sempat beribadah. Tuhan yang mengingatkan kembali mereka pada minggu-minggu berikutnya untuk mereka juga boleh berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati semua orang tua daripada anak-anak sekolah minggu, berikan kepada mereka kesehatan, hikmat bijaksana, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati seluruh rencana dan masa depan keluarga dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan menyatakan kasih setia-Mu bagi mereka semua. Tuhan juga memberkati juga untuk seluruh jemaat GPD Gloria, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami semua, memberkati gembala sidang bersama keluarga, terutama juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani. Tuhan berikan hikmat bijaksana dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami akan menyelesaikan ibadah kami hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Halo semuanya, Happy Sunday. Ini ayat hafalanku di hari Minggu ini, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Halo Mem, halo teman-teman, aku mau menghafal Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Shalom, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bye-bye. Shalom, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan Renata, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu.